kurang semangat nih adik-adiknya. Sekali lagi ya, Shalom. Wow, adiknya hebat-hebat. Kakak senang sekali nih bisa kembali berjumpa dengan adik-adik yang ada di rumah dalam ibadah online Bethany Kids Yestoya Malang. Adik-adik, meskipun kita nggak seperti biasanya lagi bisa bertemu langsung, bisa ibadah bareng di gereja, tetapi kakak senang karena adik-adik yang ada di rumah tetap rajin mengikuti ibadah online dan tetap semangat memuji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya itu kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik yang ada di rumah, kakak minta semua bangkit berdiri dulu ya. Sudah? Oke, adik-adik yang ada di rumah sekarang dalam sikap doa yang baik. Semuanya lipat tangan, matanya ditutup, tidak ada yang boleh sambil jalan-jalan atau ganggu temannya yang ada di samping, tetapi kita mau fokus berdoa. Oke? Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu ini, Tuhan sudah menolong kami, sehingga Tuhan pada saat ini kami boleh kembali berjumpa dengan adik-adik yang ada di rumah dalam ibadah online Bethany Kids Yestoya Malang pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau bernyanyi, kami mau memuji nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
cintamu, ku cintakan, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Yesus cintamu, ku cintakan, Yesus cinta semua. Yesus cintamu, ku cintakan, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berdua. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari dekati hari, tak kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau fokus kepada firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kita mau mengangkat pujian firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman
ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Pasti semua sehat ya adik-adik. Apalagi tadi kalian sudah bernyanyi buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak punya 2 teman yang menemani kakak untuk membawa firman Tuhan. Yuk kita sama-sama kenalan ya sama mereka. Yang di samping kakak yang sebelah kanan siapa namanya? Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dini. Yang kiri namanya siapa? Kalau saya namanya Tony. Halo. Oh, kalian pasti seneng ya bisa kenalan dengan teman-teman yang ada di rumah. Iya Kak, senang sekali. Apalagi tadi sudah bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Benar Kak, untuk menunjukkan cinta kita pada Tuhan Yesus, yaitu beribadah, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Iya betul. Nah sekarang kakak mau tanya sama kalian. Kalau tadi kan kalian bilang menunjukkan cinta kita kepada Tuhan dengan beribadah. Nah sekarang bagaimana menunjukkan cinta kalian kepada bangsa Indonesia? Apalagi keadaan yang sekarang seperti ini, yaitu adanya corona. Apa ya Kak? Saya tahu Kak, rajin cuci tangan dan pakai masker. Iya benar. Supaya coronanya hilang ya Kak. Dan kita semua sehat dan gak sakit. Wah, kalian pinter semua. Betul, menunjukkan cinta kita pada bangsa Indonesia, apalagi saat ini dengan adanya corona, kita harus rajin cuci tangan, terus pakai masker, dan yang lebih penting ya, yaitu berdoa sama Tuhan Yesus supaya kita semua sehat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan kita ada loh, salah satu tokoh Alkitab yang menceritakan cintanya kepada Tuhan Yesus dan kepada bangsanya. Kalian mau dengerin kan? Tapi sebelumnya kita berdoa sama-sama ya. Iya Kak. Ayo Dini sama Tony, bagaimana sikap yang baik kalau kita mau berdoa? Kita lipat tangan, terus kita tutup mata. Ikuti kakak berdoa ya. Dini sama Tony. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan, karena karena kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan Yesus, Sebentar lagi Tuhan Yesus. kami mau duduk diam duduk diam untuk mendengarkan untuk mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, Berkati kami Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini adalah tentang Esther. Esther yang cinta Tuhan dan cinta bangsanya. Ayat firman-Nya di Esther 4 ayat 1 sampai 17. Esther adalah seorang Yahudi. Ia dirawat dan diangkat anak oleh Mordekai saudara ayahnya karena orang tuanya sudah tidak ada. Esther menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Mordekai berpesan kepada Esther untuk tidak memberitahukan kepada siapapun kalau Esther adalah orang Yahudi. Suatu ketika, Haman, yaitu pejabat dalam pemerintah Raja Ahasveros yang diberi kedudukan tertinggi oleh raja. Atas perintah raja juga, setiap kali Haman melewati istana, semua pegawai istana yang di pintu gerbang harus berlutut dan sujud kepada Haman. Tetapi Mordekai tidak melakukannya. Haman juga mengetahui kalau Mordekai adalah orang Yahudi, sehingga Haman menjadi marah dan membenci Mordekai. Lalu Haman merencanakan untuk membinasakan orang Yahudi. Maka Haman menghadap raja dan meminta raja menandatangani satu undang-undang bahwa pada satu waktu membinasakan bangsa yang hidupnya tercerai-berai dan terasing, yaitu bangsa Yahudi. Haman juga mendirikan tiang untuk Mordekai karena Haman tidak suka kepadanya. Mendengar itu, Mordekai menjadi sedih dan mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Esther memanggil Hatta, seorang sida-sida raja yang melayani Esther, untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap Mordekai.
Mordekai meminta Ester untuk menghadap raja dan membatalkan undang-undang tersebut. Tetapi Ester berkata bahwa semua pegawai raja dan penduduk, baik itu laki-laki dan perempuan, apabila menghadap raja di pelataran dengan tidak dipanggil, maka dihukum mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emasnya yang akan tetap hidup. Dan selama 30 hari ini Ester tidak dipanggil oleh raja. Tetapi Mordekai berkata, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini Ester beroleh kedudukan sebagai ratu. Lalu Ester berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan Ester meminta semua orang Yahudi yang tinggal di benteng Susan dan dayang-dayang yang bersamanya, termasuk dirinya, untuk berpuasa selama 3 hari, tidak makan dan tidak minum. Akhirnya pada hari ketiga, Ester datang di pelataran istana Raja Ahasweros, dan raja melihatnya, serta mengulurkan tongkat emasnya, dan menanyakan apa yang Ester minta. Ester mengundang raja serta Haman untuk datang di perjamuan yang diadakan Ester. Waktu di perjamuan tersebut, Ester memberitahukan kepada raja bahwa dia adalah orang Yahudi dan Haman yang berniat untuk membinasakan semua orang Yahudi yang tinggal di Persia. Mendengar itu, raja menjadi marah dan menghukum Haman serta mencabut undang-undang tersebut dan membuat undang-undang baru bahwa setiap orang Yahudi berhak hidup. Mendengar kabar tersebut, semua orang Yahudi yang tinggal di benteng Susan bersyukur dan bersukacita karena Tuhan menyelamatkan mereka. Ester cinta Tuhan dengan berdoa dan berpuasa meminta pertolongannya kepada Tuhan. Ester cinta bangsanya dengan menyelamatkan bangsanya. Ester tidak takut karena Ester percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan bangsanya, bangsa Yahudi. Tadi adik-adik sudah mendengarkan semua ya firman Tuhannya. Bagaimana dengan Tony dan Dini? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhannya? Sudah, Kak. Iya Kak, Ester cinta Tuhan Yesus dan bangsanya ya Kak. Iya, betul. Iya betul, Ester cinta Tuhan Yesus dengan menjadi taat dan dia berdoa buat bangsanya. Dan dia cinta bangsanya dengan apa? Dia tidak takut mengorbankan nyawanya adik-adik. Dia berdoa, dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong bangsanya. Nah, termasuk adik-adik semua yang ada di sini, termasuk kakak, termasuk Dini, termasuk Tony. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan juga terlebih lagi kita menunjukkan kita sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Nah, cinta kita kepada Tuhan yaitu yang pertama tadi apa? Kita beribadah, terus kita berdoa, baca firman Tuhan, dan yang terpenting melakukan firman Tuhan. Itu bukti cinta kita sama Tuhan Yesus adik-adik. Terus kalau cinta kita kepada bangsa seperti apa? Betul tadi apa yang dikatakan Tony, yaitu dengan adanya corona ini kita harus apa? Harus taat mengikuti aturan dengan mencuci tangan dan rajin pakai masker. Supaya apa Dini sama Tony? Supaya sehat. Dan terlebih apa? Coronanya hilang. Ya adik-adik, Kak Bibi percaya adik-adik semua cinta Tuhan Yesus dan juga cinta Indonesia. Jadi kita semua menjadi anak-anak yang apa? Anak-anak yang taat dan anak-anak yang melakukan hal-hal yang baik. Yuk, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi mengenai Ester yang cinta Tuhan sama cinta bangsanya, kita mau berdoa. Ya Dini sama Tony, kita sama-sama berdoa. Yang di rumah juga adik-adik yang di rumah juga kita berdoa ya. Kita mengucap syukur untuk semuanya. Sama-sama kita berdoa, mari tangannya kita lipat, terus kita tutup mata. Dini sama Tony bisa ikuti kakak ya. Iya Kak. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu untuk firman-Mu yang mengajarkan kami yang mengajarkan kami cinta kepada Tuhan cinta kepada Tuhan dan kepada bangsa Indonesia. dan kepada bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa untuk Indonesia untuk Indonesia agar semuanya agar semuanya dipulihkan dan semuanya semuanya selalu sehat. selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau
mau cinta Tuhan Yesus cinta Tuhan Yesus dengan rajin dengan rajin berdoa, berdoa, beribadah, beribadah, membaca firman Tuhan. baca firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami serahkan kami serahkan doa ini doa ini ke dalam tangan-Mu. ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, Berkati kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ayo, Dini sama Tony sama-sama kita mengucap ini ya. Sampai ketemu lagi ya. Dan bilang Tuhan Yesus cinta adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Sampai ketemu lagi. teman-teman. Tuhan Yesus, Memberkati. dadah. Adik-adik semua, hari ini kita mau buat aktivitas ya adik-adik. Aktivitasnya adalah kita membuat mahkota. Sesuai dengan tema firman kita hari ini, berbicara tentang Esther sebagai seorang ratu yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan di rumah adalah kertas origami atau kertas HVS. Nah, ukurannya 8 kali 8 cm. Seperti ini ya adik-adik. Adik-adik siapkan dulu kertasnya. Adik-adik boleh siapkan kertas ukuran 8 kali 8 cm itu sebanyak 16 lembar ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik perhatikan di rumah. Kita akan melipat untuk membuat mahkotanya. Pertama, kita buat segitiga dulu. Setelah itu, kita lihat di tengah ya adik-adik, ada garis tengahnya. Kita buat segitiga masuk ke dalam. Seperti ini. Oke, seperti ini ya. Setelah udah, ini yang sisa kertasnya kita masukkan ke dalam. Kita ikuti garisnya. Sudah seperti ini. Kemudian kita lipat ke dalam lagi. Masukin sekali ke sini. Kita mengikuti garis lipatan. Kita lipat lagi kedua kalinya. Ini ya. Kita lihat patokannya di sini. Kita lipat lagi. Sekali lagi seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Kak Vivi kasih contoh lagi. Kita bentuk segitiga. Kita buka. Lalu kita lipat ke dalam dua sisi segitiga. Seperti ini. Setelah itu, yang di bawah kita lipat sedikit mengikuti garis, lalu kita lipat ke dalam. Setelah lipat yang pertama, kita lipat lagi kedua kalinya. Jadinya seperti ini. Baik, sekali lagi, pelan-pelan saja. Seperti ini ya, lipatannya seperti ini. Terus nanti adik-adik siapkan kertas, terserah mau warna apa aja, bentuk pola bulat seperti ini karena kita akan tempel di atasnya. Jadi setelah udah ada polanya, kita siapkan pola bulatan ini, kita tempel di ujung atasnya. Kalau sudah seperti ini, kita akan tempelkan semuanya. Perhatikan cara menempelnya adik-adik. Yang pertama, yang ini kita balikin ke belakang. Semua udah kita tempel ya. Udah Kak Vivi siapkan, semua udah ditempel, bulat-bulatnya di atas. Lalu seperti ini. Kemudian yang ini kita hadapkan ke belakang. Lalu lipatan yang kedua tadi kita buka sekali. Kemudian kita tempel ke sisi yang segitiga yang pertama seperti ini.
Ya, tadi ini kan segitiganya kita lipatannya 2 kali. Kita buka segitiga yang pertama di atas, lalu kita tempelkan ke dalam. Kita masukin ke dalam. Seperti ini. Jadi yang ini, yang ada pola buletannya, kita langsung naikin ke atas. Sama seperti yang tadi. Ini kita tempel sampai kertasnya habis. Kita sambungkan semuanya sampai kertasnya habis. Siapkan 16 potong aja adik-adik. Ya. Seperti ini ya. Oke. Udah, kalau sudah jadi, ini kita sambungkan. Kita kasih lem aja. Sisi yang kiri dengan sisi yang kanan kita sambungkan seperti ini. Nah, oke. Oke, sudah jadi mahkotanya. Adik-adik boleh coba di rumah. Nanti adik-adik ikuti aja cara buatnya. Jadi nanti adik-adik boleh siapkan kertasnya yang ada di rumah. Yang ada di rumah aja. Boleh kertas HVS, boleh kertas karton, ataupun origami. Dan inilah hasilnya. Ya adik-adik bisa dipakai ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home. Happy happy home. Terima kasih. Nama saya Gracia. Saya ingin bersaksi. Kemarin hari Minggu saya praktik ke dokter gigi. Di sana saya cabut gigi. Awalnya saya takut sakit. Saya sempat menangis dan menolak dokter yang ingin mencabut gigi saya. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan Yesus supaya diberikan kekuatan dalam mencabut gigi supaya tidak terasa sakit. Akhirnya cabut gigi selesai dengan lancar karena Tuhan Yesus. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kelancaran saya cabut gigi. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. Baik adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan Tuhan di sepanjang ibadah kami pada saat ini, sehingga Tuhan kami bisa menyelesaikannya dengan baik Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami mau mengakhiri ibadah kami, Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu memberkati kami, bahkan apapun yang akan kami lakukan Tuhan, apapun yang kami mau kerjakan selanjutnya, Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.